Berhala, bertaibah, kiban bertaibah orang suci. Menimbulkan hal yang positif untuk utanya. Baik dia beladum na hala tapi hana positif menimbulkan efek negatif utanya. Kayak contoh dah. Kayak contoh urang ron hipertensi. Tinggi darah. Fi kameng kanuri fi kameng. Hala fi budungku kayak mana dah boga. Kanuri lampu kanuri dengku puji nyampu pukun akikah anak umi. Janyo darah tinggi dia. Hai umum ji menyota pajuh fi kameng. Ulam gapah-gapah ji dah pajuh. Nyan ni darah ada. Nyan berarti untuk getanyo. Kon untuk mendumurung. Untuk getanyo yang hipertensinya. Si kameng hana taibah. Untuk orang lain taibah. Untuk tanyo yang hipertensi. Hana taibah. Baik dah pajuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang qadmul ghaid, mengendalikan amarah. Wa qala ba'dul hukamak, sebahagian ahli hikmah berkata, Az-zuhdu fid dunya arba'atun. Zuhud di dalam dunia ada 4 macam. Awwaluha as-siqatu billahi ta'ala fima wa'ada min amrid dunya wa amril akhirah. Percaya terhadap Allah Ta'ala, terhadap apa yang ia janjikan. Baik urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wasaniyah dan yang kedua, ayyakuna madahul khalqi wa dammuhum indahu wahidan. Dipuji oleh manusia dan dicela oleh manusia padanya sama saja. Wasalisah dan yang ketiga, al-ikhlasu fi amalihi, ikhlas dalam amalnya. Warabi'ah dan yang keempat, ayyatajawaza amman zalamahu wa la yaghdiba ala ma malakat yaminihi wa yakunu haliman saburan. Yaitu ia mampu memaafkan terhadap orang yang menzaliminya dan tidak marah terhadap budak yang dimiliki olehnya, dan dia bersifat halim, santun, lagi penyabar. Nah, jadi para jamaah ahlul hikmah, kalau kita melihat dalam Al-Quran para jamaah, Allah mengatakan dalam firman-Nya,
Waman utiyal hikmata, faman utiyal hikmata, faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang telah diberikan hikmah, siapapun yang diberikan hikmah, maka untuk orang tersebut telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa hikmah itu adalah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Jadi orang yang sudah disebut dengan ahlul hikmah adalah orang yang sudah memiliki banyak sekali kebaikan dari sisi apapun. Sehingga termasuk dari sisi tindakan dan ucapannya. Maka tindakan dan ucapan mereka selalu bermanfaat dan bermakna bagi orang lain. Orang yang sudah mencapai derajat seperti itu disebut ahlul hikmah. Nah, orang-orang seperti itulah yang dimaksud di sini yang berkata. Apa kata mereka? Zuhud. Mereka ingin menjelaskan kepada kita tentang zuhud. Zuhud di dalam kehidupan dunia ini, kata mereka, ada 4 macam. 4 macam. Artinya terkumpul 4 macam tersebut pada diri seseorang, maka orang itu sudah disebut orang zuhud. Kalau dalam bahasa Arab, zahid. Urang zuhud. Menyoka musapat, 4 macamnya mbak tira urang. Yang mana 4 macam tersebut? Yang pertama adalah punya rasa keyakinan di dalam hatinya terhadap Allah. Apa yang dia yakini? Bahwa apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat, itu pasti terjadi. Jadi orang zuhud itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah. Jadi apa yang Allah janjikan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, pasti terjadi. Maka kalau kehidupan kita memiliki keyakinan seperti itu terhadap Allah, maka tidak akan ada kesusahan di dalam diri kita. Hana susah lihatnya. Bahkan hana susah. Kita tidak pernah berpikir tentang bala, tentang musibah. Bahkan hana dia pikir lihatnya, ya degebi bala, ya degebi musibah oleh Allah, ya degebi sakit oleh Allah, gebi kasih oleh Allah. Bahkan hana tak pikirnya. Karena kita yakin. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, hai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Jadi Allah berjanji bahwa Allah akan menetapkan sesuatu untuk kita. Yang sudah dijanjikan oleh Allah akan menimpa kita, itu tidak akan bisa bergeser. Dumpu dan pelakuhan bergeser adanya. Nah, maka kita hanya tinggal menjalaninya saja. Karena kita hanya tinggal menjalani saja, maka hidup kita tenang. Hidup kita santai. Tidak terlalu capek hidup kita. Nah, tidak terlalu susah, kita bisa hidup dengan tenang. Karena hidup ini sebenarnya adalah hanya menjalani apa yang telah diatur oleh Allah. Yang diantara sabah janji Allah. Di antara yang lain Allah mengatakan tentang perkara dunia juga masih.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi kecuali atas jaminan Allah rizkinya. Maknanya siapapun yang diberikan kehidupan oleh Allah, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Maka orang yang punya keyakinan seperti itu, dia tidak akan susah hidup di dunia, tidak akan capek, tidak akan lelah hidup di dunia. Karena hidup ini hanya menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara janji Allah terhadap kita makhluknya, persoalan dunia. Sedangkan janji Allah terhadap persoalan akhirat juga banyak. Di antaranya Allah menjanjikan surga untuk orang yang bertakwa. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang yakin kepada janji Allah persoalan akhirat, dia tidak terlalu berpikir tentang surga. Yang pokoknya, yang penting dia takwa. Yang penting kita hidup di dunia ini dalam keadaan bertakwa. Allah sudah menjanjikan untuk orang yang bertakwa diberikan surga. Janji Allah pasti terjadi. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak merubah janji. Nyoka ke janji oleh Allah surga gebi ke urang yang bertakwa, pasti ke urang yang bertakwa gebi. Han mungkin gebi ke urang yang hana bertakwa. Begitu juga tentang janji Allah yang lain, yaitu berupa azab neraka. Allah janjikan azab neraka kepada orang-orang kafir. Jadi kita tidak perlu berpikir tentang neraka, yang pokoknya kita tidak kufur kepada Allah. Nyatakan. Karena yang kebetamong dalam neraka oleh Allah, urung yang kufur. Menyohana kufur, hang kebetamong. Udah dia pikir ke neraka. Yang penting hidupnya baik kufur. Menyolaganya pikiran itu tenang. Nyan salah saboh ciri orang zuhud. Yakin terhadap apapun yang telah dijanjikan oleh Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian ciri yang kedua orang yang zuhud, yaitu dipuji dan dicela oleh orang lain, dia menerima dengan sikap yang sama. Dipuji dia tidak terbang, dicela dia tidak jatuh. Biasa saja dia tetap berjalan seperti biasa. Ate pujo hanai umpunyung. Ate icela hana mirah punyung. Biasa mentong. Di saat kita mampu mengelola rasa, sehingga rasa yang kita miliki sama di saat dicela dan dipuji, maka pada diri kita sudah punya ciri orang yang zuhud. Karena ciri orang yang zuhud. Menyoit dah kelola rasanya. Ciri orang yang zuhud yang ketiga, al-ikhlasu fi amalih. Ikhlas dalam beramal. Apa makna ikhlas? Banyak para ulama yang mendefinisikan ikhlas. Di antara ikhlas, definisi ikhlas, adalah la yubali maqalatan nas. Tidak peduli dengan komentar orang lain di dalam beramal. Apabila kita melakukan satu pekerjaan, kita tidak berusaha mencari tahu bagaimana penilaian orang terhadap pekerjaan kita. Saya nak pubuk-buk le katanya, hana perle tak depu kiban menurut gop buknya. Betul itu salah.
Tidak peduli kepada penilaian orang lain. Nyan geukeun ikhlas. Ya, minimal nyan geukeun ikhlas. Jadi ate da puput amal berarti baik peduli kegap. Jangan kita semangat beramal ketika disanjung, tetapi bermalas-malasan kita beramal ketika dicela. Nyo munyo legenyan sikap berarti getanyo tidak ikhlas dalam beramal. Kemudian ciri orang yang zuhud yang keempat yaitu memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Mampu memaafkan orang-orang yang menjahatinya, yang menganiayanya, dan tidak marah kepada orang yang sebenarnya dia mampu melampiaskan amarah, bahkan dia bersikap santun lagi bersikap sabar. Nyan ciri orang zuhud yang keempat. Empat-empatnya terkumpul pada seseorang, maka menurut ahli hikmah ini, orang tersebut pantas disebut dengan zahid. Orang zuhud. Nyan kagekeun urang zuhud. Nyan. Waruya an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lahu. Diriwayatkan daripada Abi Darda, sahabat Rasulullah, semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepadanya Abi Darda. Idrau ragam, ia pegah ba Abi Darda. Ui pegah, alimni kalimatin yamfa'ani Allahu ta'ala bihinna. Wahai Abi Darda, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang memberi manfaat untukku oleh Allah dengan kalimat-kalimat tersebut. Jadi ada orang yang minta agar Abi Darda mengajarkan kepadanya beberapa kalimat yang dengan kalimat itu dia diberi manfaat oleh Allah. Qala Abu Darda berkata, usika bi kalimatin man amila bihinna kana thawabuhu 'ala Allahi azza wa jalla darajatil ula. Aku wasiatkan kepadamu dengan beberapa kalimat yang siapapun beramal dengan kalimat-kalimat tersebut, niscaya adalah pahalanya orang yang beramal itu pada Allah Ta'ala, yaitu derajat yang tinggi. Jadi kalimat yang diminta oleh laki-laki itu dikatakan oleh Abi Darda, yaitu kalimat-kalimat yang siapapun yang mengamalkannya pasti Allah berikan dia derajat yang tinggi di akhirat kelak. Apa kalimat tersebut? Yang pertama, la ta'kul illa thayyiba. Jangan kamu makan kecuali yang baik-baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah mengatakan, berfirman persoalan konsumsi makanan. Allah berfirman, kulu washrabu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan dan minumlah apa yang ada di bumi yang halal lagi yang thayyibah. Jadi Allah mempersilahkan kita. Silahkan kamu makan, kata Allah. Silahkan kamu minum. Tapi yang barang tersebut harus memiliki dua sifat. Yaitu halal dan thayyibah. Jadi di saat kita ingin mengkonsumsi suatu makanan, maka pastikan makanan yang kita konsumsi bersifat halal, lagi bersifat thayyibah. Apa itu halal para jemaah? Halal itu yaitu tidak ada larangan untuk mendekatinya. Ana larangan. Ana gedam untuk mendekati.
nyan halal. Makanan yang hana gelarang, nyan makanan nyan halal. Tah makanan yang gelarang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, hurrimat alaikum maitata waddama walahma khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dalam ayat tersebut ada 4 yang dilarang. Diharamkan untuk kalian yang pertama maitah, bangkai. Nyan gepe harum. Dalam hadis Rasulullah diistisna. Ya. 2 bangkai. Maitatani kata Rasulullah. 2 bangkai. Halal. Mana 2 bangkai tersebut? As-samku wal jaradu. Yaitu ikan dan belalang. Nyan halal. Artinya boleh dimakan, dikonsumsi walaupun bangkai. Ikan dan belalang. Cuman monyoda pegah bangkai haram kiban yang ngekun bangkai pada mumpung. Ada murung hanang mumpung kiban bangkai. Kalau nak mumpung kiban yang ke bangkai. Pamungkin kiban. Kabro, mungkin kabro. Pak Munir. Nah. Yang disebut dengan bangkai adalah hewan yang hilang kehidupannya bukan dengan cara sembelihan syariah. Nyan bangkai. Ada anak bro ke mungkin. Hewan yang hilang kehidupannya. Berarti mati. Nganpu mati. Bukan dengan sembelihan syariah. Pantakalon binatangnya yang mati. Katanya yang kejut mati. Hai kaisi. Ya, thothi. Nyempak yang tungkunya si. Oh, berarti yang disembelih dengan sembelihan syariah. Berarti yang matinya kon bangke. Artinya hanaruh yang dilarang. Arti jid pak? Jid pak hanaruh yang dilarang. Bandakalan na hewan ka mati. Katanya kijut mati. Ipok le Honda tanya. Berarti hilang kehidupannya bukan dengan sembelihan syariah. Berarti nyan bangke. Berarti hanjit depan jauh gelarang. Hurrimat alaikum maitah. Diharamkan untuk kalian bangkai. Sama-sama mati mendua. Tapi yang saboh kon bangke. Yang saboh tu bangke, yang sabohnya bukan bangke karena disembelih dengan syariah. Yang saboh tu bukan bangke karena mati bukan disembelih dengan syar'i, dengan sembelihan syariah. Nyan alat untuk mengukur mana yang bangkai, mana yang bukan bangkai. Binatang dumpu binatang ini. Alat untuk mengukur mana yang bangkai, mana yang bukan pada proses kematiannya. Kalau kematiannya karena sembelihan syariah, itu bukan bangkai. Kalau kematiannya bukan karena sembelihan syariah, itu bangkai. Maka musuhna binatang rui cungkaye, mati ji. Bangkai. Na binatang musupet ji, mati. Bangkai. Na binatang mupoi, mati. Bangke. Ya. Nyan bangke mandung. Mati ko ji oh deh. Dan mandum lagi nya rusa. Timba ino mati gede. Nah. Rusa adalah binatang yang disebut dengan binatang buruan. Saidi. Binatang buruan. Nah. Binatang buruan dia tidak menjadi bangkai walaupun tidak disembelih dengan sembelihan syariah. Yang diistisnan. Sebenarnya dalam terukunan keterangan lu, maka payah lu putroh juga ada yang mungkin. Nah, diistisnakan daripada definisi tadi kecuali binatang buruan. Tapi yang bagaimana? Yang mati binatang buruan tersebut dengan karena pemburuan. Kon mati, geroi si bek rusa, kaya mati dengku.
Panena baik plung-plung mupok pakai rubah hai mati. Nya hanafi kon karena diburu. Mana karena pemburuan? Karena pemburuan misalnya orang yang memburu itu menggunakan anjing. Anjingnya sudah diajari memburu. Gekun bahasa Aceh asai malim. Asai malim. Kijik malim karena kapurnong kamalimnya. Ya. Iburu liasenya, ikap binatangnya. Lalu mati likap hanai pajuh, ikap sagai jih tu mati sagai. Hanai pajuh, nyan binatang buruannya. Contoh jih rusa, jut pajuh. Ditanya. Athekap. Ya ni. Ate lagi yang kagot atra athekap ngundanya kap. Athekap jut pajuh. Tapi yang kap bu athe malim. Be ase bangai. Ase bangai nanti. Munyo malim ase nenging terhormat. Ulam kita nyau bu ase malim be ase bangai. Nya ase bangai ka nanti. Sutro kampung na rusa. Na ase ro nang ase paju-paju liku rumah. Ni ya ka tu pujihnya nanti. Tawa ka ase malim. Bu ase malim. Atau karena ditombak. Irham ngan lembeng mati. Jut paju. Atau karena ditembak mati jut paju. Apabila wate ditembak, wate irham ngelumbing ikun bismillah. Gimana? Ase bane ke bismillah ase ngomong ni. Pokoknya ase bicarakan bu malim itu guys. Malim bagian lid rusa. Namanya ase lid rusa. Malim bagian lid ru. Ai menyobat tanya lagi awak lid bui. Kan malim ase awaknya nya. Kai tu kai tu pat bui muthom. Tapi yang saya let bui hanya gunakan untuk lerusa. Let bui malim lerusa kalau tuntai malim ni. Berarti yang saya lerusa malim lerusa ni lain malim tu pak. Kita nyo. Nah kalau lain malim tu, nah carong bagiannya, nah carong bagian je. Pandai sama malim tu mandum. Antama. Nyan menan pak mungkin. Dah. Icem termasuk binatang buruan. Icem termasuk binatang buruan. Lagi asalnya hukum. Gaya contoh rusa tanya. Oh, nyan hanjut. Hanjut paju. Oleh nyan sabah tu. Wate kata tu mau ngerubah je. Menyo manteng na kehidupan. Nyan payah si. Menyo hanali kehidupan. Hana kajut. Jut paju hana payah si. Menyo manteng ude pada tu mau. Tetap payah si. Walaupun binatang buruan. Nah. Jadi nyan yang pertama yang larang, bangke. Yang kedua yang larang darah. Darah gelarang tanya untuk menjamahnya, artinya untuk mengkonsumsi darah. Kecuali gepegah dama ni dua boh darah. Tah dua boh darahnya limpa dan hati. Dua boh darah. Nyan hana harim. Lain harim. Limpa dan hati. Lain harim. Nyo darah lain. Nah. Yang kedua yang kebalum lahma khinzir. Daging babi. Gekias le ulama kepada daging babi. Lahma kalbi. Daging anjing. Juga harim. Lanjut pajuh. Olehnya entah lam yang baru ni Allah fiskan uhilla li ghairillah. Sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Ya contoh menyobat tanya jamun guthi untuk ya pudu ucung bak kaye. Dah kepu gehom jamun. Tak muda urang ron yang kedua-dua jino kena yang mungkin. Mungkin kena tak muda ron. Kadang nam temu ya pajuh mungkin ya. Ya kan? Jangan lupa memang mungkin. Gusti le urang doa jamun. Pon kemun doa le melatha, hang rati le melatha. Kita tiga jamun roji. Ya, bukan tulak bala ke? Kanuri tulak bala. Kemun doa, kemun rati le melatha. Ya, oleh kemun doa rati melatha. Si kana yang geboh pulang depan ni, ya puduk je combak kaya gede. Untuk dimakan oleh penunggu kayu ina. Nyan berarti kesembelih binatang nyan kepukan karena Allah. Persih lagi urung jahiliyah.
menyembelih urajih unta untuk dikurbankan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Awak jahiliyah naik kurban urajih, tapi kerana Allah ke berhala di sekitar Ka'bah, nyan fiskan, tidak boleh dimakan, haram. Ada dengku thi, nyoh ada pegah thi. Pokoknya ada agam bismillah, tapi kon untuk Allah ke thi, untuk jin. Ya, untuk jin ke thi. Untuk persembahan ke jin. Ya, nyan fiskan. Anjit baju, harum baju. Ya. Dah. Mana baju-baju jamun nunggu, kau payah taubat. Payah taubat, nyana baju-baju jamun. Ya. Olehnya nyan dalam ayat, na dalam hadis lain-lain hana mungkin dauraikan mandu malamnya karena kon nyan topik danyo. Cuma lung puturi sekilas nyan contoh-contoh yang harum. Nyan. Jadi tetap ajuh makanan liu tak pastikan makanannya berhala, baik roh lagi-lagi yang dilarang li Allahnya. Baik roh dia ajuh hatra-hatra yang dilarang li Allahnya. Berhala, bertaiba, kiban bertaiba orang suci, menimbulkan hal yang positif untuk udahnya. Baik dia beladumna halu tapi hana positif menimbulkan efek negatif udahnya. Kayak contoh dah, kayak contoh urang ron hipertensi, tinggi darah. Ti kameng kanduri ti kameng. Halu ti budungku kayak mana boga. Kanduri lampu kanduri dengku puji nyampu untuk pukun akikah hana umit. Danyo darah tinggi dia. Hai umum ji menyodap pajuh si kameng, ulam gapah-gapah ji dapat pajuh, nyan darah ada. Nyan berarti untuk getanyo, kon untuk mendumurung, untuk getanyo yang hipertensinya si kameng hana taibah. Untuk orang lain taibah, untuk tanyo yang hipertensi hana taibah beda pajuh. Nyan beida dendro tu. Nyan wasiat yang pertama. Beida damai, menyo damai nyan handa pajuh kecuali yang halu, yang insyaallah gebi derajat tinggi dari Allah. Wasiat yang kedua, kesampaikan kalimat yang kedua li Abi Darda kepada orang yang bertanya, was'alillaha ta'ala rizqa yauma biyaumin. Mintalah rizki kepada Allah Ta'ala sehari demi sehari. Artinya puadra, harkat thep ke ti uro-uro mendong. Bek ke leutan. Harkat thep ke ti uro mendong. Hah? Man hana rezeki mo takit. Na rezeki mo takit yang pun mono kali terpegah ke kun le ikmah urang duhut percaya terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Kali terpegah mono. Di antara yang janjikan oleh Allah, tho yang kage pudep gejamin rezeki. Ada sakit mentang na rezeki nya mentau udep. Kecuali hana le udep ka mate baru hana le rezeki. Giyu lake le danyo si uro ke si uro mentang. Namke ba Allah ya Allah uronyo bu mutemung bruh mesti are ngkeut mun taboh tumpuk. Nyan. Peng 50.000 kejajanan nek kajut tinang. Rompok bruh tiare. Ke taboh tumpuk, peng 50.000, kasih jajan yang mi kajut. Ya. Tingoh lagi nyan silam, lusa lagi nyan silam. Jadi hang gebi melake lu tetap. Tiuro ke tiuro. Maka yang God dalam Islam adalah cukup, bukan lebih. Cukup, bukan lebih. Cukup artinya tanya memiliki sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan. Sesuai dengan kelebihan. Menyona lebih, jauh gugap aja buat lebihnya. Ya, thai lebih jauh gugap. Thai lebih jauh gugap. Nyan yang paling God di dalam Islam. Anbe be kubah tengok. Jauh gugap. Thai lebih jauh gugap. Kemudian wa'id nafsaka minal mauta. Kalimat yang kelih yang diwasiatkan li Abi Darda kepada orang penanya, anggaplah diri kamu termasuk orang mati. Jadi buta anggap dro tu hurung ke mati.
Jadi buta anggap draw tu urang kama kamati. Monyo tak anggap draw tu urang kamati gimana lawannya? Tidak bisa melakukan apa-apa. Hana daya tapu. Hana upaya tapu. Jangankan lain untuk mana hanya geli, payah datang mana itanya. Untuk jak lang kubu hanya geli, payah dam intat itanya. Jadi le katanya tak anggap draw bulaganya di hadapan Allah, bulage urang mati. Artinya kita tidak bisa apa-apa. Kalau tidak takluk kepada kita, kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Anjir tepuk dia. Baik tanggap jarang dia tanya. Dia minta rezeki, tanggapnya. Lu rezeki untuk tempat roh kurung jarang. Baik tanggap lagi kan. Tanya lagi urung mati. Tanggap roh lagi urung mati, artinya kita harus bertawakal penuh kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Urung mati tawakal penuh. Nah, beda dengan tawakal anak umid. Anak penuh. Tawakal urung mati penuh. Tawakal urung anak umid anak penuh. Kiban tawakal anak umid anak penuh. Anak umid diwate diperoleh sesuatu. Kan bertawakal artinya menyerahkan kepada kitanya. Menyona tak boleh kitanya. Menyona kah anak isi. Tapi hana penuh tawakal dengan bukti ikhlas. Sehingga roh dah boleh kitanya. Urung mati kah hana yang yakli kata mana ko hai baga-baga hana yakli. Berarti tawakal penuh. Ya. Jadi munyo geyu anggap draw tu urung ka mati berarti penuh tawakal kepada Allah. Benar-benar harus ta implementasikan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, tidak ada upaya untuk menjauhi kejahatan illa billah kecuali karena Allah. Nyono jak masjid, karena tegak dapak mendang, karena sehat tubuh mendang kan karena Allah. Monyo Allah hana gegerak hantruh tu masjid. Nyo tak nak pegang sehat kan sehat dah urang lain katanya. Tak sehat dah urang lain nya hana terus masjid. Bahkan terus masjidnya lo yang hana sehat. Lo yang ka kurang sehat. Ada dong semayang ka tingen de denging nyo ka macam-macam. Nah yang ka batuk-batuk udah denging ya. Macam-macam dia ada terus masjid gitu. Nyan bukti ji bahwa kan getanya yang menggerakkan tapi Allah. Nyan bulagenyan tak anggap drod. Kemudian wasiat yang keempat, wahib ardaka lillahi ta'ala. Serahkanlah kehormatanmu untuk Allah Ta'ala. Serahkanlah kehormatanmu untuk Allah Ta'ala. Makna serahkan kehormatanmu untuk Allah Ta'ala. Jadi kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Mulianya seseorang bukan pada pandangan manusia, tapi pada pandangan Allah. Karena Allah itu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang memuliakan siapa yang ia kehendaki, yang menghinakan siapa yang ia kehendaki. Yang pemulia katanya Allah. Yang penghina katanya Allah. Maka kehormatan katanya serahkan pada Allah. Menyata serahkan pada Allah hanya dia permun ngaurung. Yang anggap hina le urung hanya dia permun dia. Asai ba Allah mulia. Contoh katakan contoh ilikut. Contoh bab takabur. Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab di masa beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin. Beliau berdua dengan pembantunya, ghulamnya, datang dari Madinah ke Damaskus. Melakukan inspeksi lah ke daerah kekuasaan. Lagi presiden ngejak dari Jakarta, ngejak kena Aceh. Ya kalian giban ke perkembangan Aceh. Wate ngejak le presidennya yang bernama Umar bin Khattab gunakan hanya sabuh kenderaan, sabuh unta sagai. Dua gegeja hana pakai pangtu.
Ana pakai ajudan 2 ke. Kejak sagai. Ngan pembantu. Karena 2 ke jak han itun le unta menyoge man 2 ke. Ge pugot tu roker unta. Mutu 3 kilo Umar bin Khattab. Ihu bu lamit untanya. 3 kilo tu untuk lamit. Ge bu Umar bin Khattab. Roh daerah Damaskus ternyata watenya roh giliran lamit unta Umar bin Khattab yang ikalan bud gubernur Damaskus kot hat kejut di bek meno ne pegot dro ne male kamu ngerakyat nyo lagi nyo presiden tu rananya nyo lagi nyo presiden bek lagi nyo ne pegot dro ne ugekeun le Umar bin Khattab. Mulianya seorang mukmin itu karena Allah, bukan karena lain. Jadi artinya beliau menyerahkan kehormatannya kepada Allah. Allah yang memuliakan. Kalau Allah sudah memuliakan, tidak ada yang bisa menghinakan. Kalau Allah sudah menghinakan, tidak akan ada yang bisa memuliakan. Baik tiap perumun ke penilaian urang ini. Ya, serahkan kemuliaan kita, kehormatan kita kepada Allah. Yang ke 1, 2, leput. Yang kelima, wasiat yang kelima, kalimat yang disampaikan, faman syatamaka au adaka fakul wahabtu ardi lillahi ta'ala. Oh, nyan mantong tu benarji mantong kepu. Maka karena kamu sudah menyerahkan kehormatan kepadamu, maka siapa saja yang mencacimu atau menyakitimu, maka katakan, aku serahkan kemuliaanku kepada Allah Ta'ala. Nyan munyong akibat. Yang terakhir, wasiat yang terakhir, wa idza asata fastaghfirillahi ta'ala. Apabila kamu berbuat jahat, maka cepat-cepatlah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nyan boh kalimat yang disampaikan, insya Allah siapa yang mau mengamalkan kata Abi Darda, dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.